Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP Ma'arif Saintren yang saya cintai, saya banggakan. Sampai jumpa dengan saya, guru matematika. Pada kesempatan ini, Pak Guru akan menyampaikan materi pertemuan pertama kita ya. Anak-anakku sekalian, ini gambaran materi-materi yang akan adik-adik pelajari nanti ya. Bab 1 kita akan belajar tentang bilangan. Di dalam bilangan ini kita akan belajar nanti sub-sub materinya yaitu membandingkan bilangan bulat. Berikutnya operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Membandingkan bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, perkalian dan pembagian bilangan pecahan, mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Berikut yang terakhir pada bab 1 ini yaitu kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Anak-anak sekalian, tentu materi ini sedikit banyak telah adik-adik terima materinya di SD dulu ya. Namun kita akan kembangkan sehingga kemampuan adik-adik sekalian dalam bidang matematika akan dapat ditingkatkan. Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang membandingkan bilangan bulat. Baik. Pada bab 1 bilangan bulat, jadi ini ada kata kunci atau pokok-pokok yang akan kita bahas ya, yaitu bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan desimal, membandingkan bilangan, operasi hitung, bilangan berpangkat, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Di dalam buku Anda, pada halaman 1, di sini dituliskan sejarah dari bilangan itu sendiri. Sejarah mencatat bahwa permulaan munculnya bilangan atau matematika berasal dari bangsa yang bermukim sepanjang aliran sungai seperti bangsa Mesir di Sungai Nil, bangsa Babilonia Sungai Tigris, dan Eufrat, bangsa Hindu di Sungai Indus dan Gangga, ini di India, bangsa Cina di Sungai Huanghe, Yangtze. Bangsa-bangsa itu memerlukan matematika, khususnya bilangan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti perhitungan berdagang, penanggalan, perhitungan, perubahan musim, dan lain sebagainya. Adik-adik sekalian, tentu sehari-hari kita selalu bertemu dengan bilangan.
Misalnya saja berapa saudara kita di rumah, itu tentu juga sudah menunjukkan bilangan, ya. Anda pergi ke pasar, membeli sayur atau membeli ikan juga berapa kilogram, nah, namanya 3 kilo. 3 itu adalah bilangan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu bertemu dengan bilangan. Artinya matematika sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi mari kita belajar supaya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menyesuaikan dengan lingkungan karena kita memiliki ilmu matematika setidaknya untuk kepentingan sehari-hari yang bersifat praktis, ya. Baik, adik-adik sekalian, berbicara tentang bilangan, jadi bilangan itu terbagi-bagi. Oke. Jadi ada bilangan rasional, ada bilangan pangkat. Nah, bilangan rasional, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, atau bilangan ini sebenarnya bilangan yang sehari-hari kita temui. Seperti 1, 2, 3, 4, 1000, 5000, 1/2, 2/3, semuanya ini adalah yang rasional, yang biasa kita gunakan sehari-hari. Namun ada juga bilangan berpangkat. Nah ini kalau dalam buku-buku ilmiah atau penulisan-penulisan ilmiah, kita mengenal bilangan berpangkat untuk menyederhanakan bilangan yang besar atau bilangan yang sangat kecil. Nah, contohnya ukuran daripada virus. Nah, itu kan mungkin 1/sekian ribu milimeter. Nah, itu sangat kecil. Jadi itu dapat kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat negatif. Begitu juga umpamanya jumlah yang sangat besar, ya, seperti apa? Umpamanya jumlah penduduk Indonesia 250 juta, umpamanya seperti itu. Itu dapat kita tulis dalam bentuk desimal atau nilai-nilai ketetapan tertentu yang biasa banyak digunakan dalam rumus-rumus ilmiah seperti rumus fisika, kimia, itu dinyatakan dalam bentuk bilangan-bilangan berpangkat, baik pangkat positif maupun pangkat negatif. Kalau pangkatnya positif tentu bilangan itu sangat besar, biasanya disederhanakan dalam bentuk pangkat. Begitu sebaliknya bilangan yang sangat kecil, biasa dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat negatif. Oke, nanti kita akan sampai di situ, jadi kita perkenalkan dulu. Bilangan rasional itu dapat dibagi lagi, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bulat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 itu bulat, ya. -1, -2, -3, -100, -1000, nah itu bulat. Tapi ada juga bilangan pecahan yang kalian kenal sehari-hari, ya, namanya 1/2, 1/3, 1/5, 1/4, termasuk 0,5, 0,4, 0,3 itu juga pecahan desimal, ya. Baik, kita turunkan lagi. Bilangan bulat itu meliputi bilangan bulat negatif, jadi ada bilangan bulat negatif, ya, nilainya -1, -2, -3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah. Ya, jadi kalau bilangan cacah mulai dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4 ke atas. Ya. Jadi
Bilangan bulat itu meliputi bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah dapat dipecah lagi, yaitu terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Nah, bulat positif ini sering juga disebut bilangan asli, yaitu bilangan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kalau dipecah, yaitu bilangan cacah itu adalah bilangan 0 dan bilangan asli. Gitu. Baik, di buku kalian juga pada halaman 4, sana diperkenalkan tokoh yang sangat berjasa dalam perkembangan ilmu bilangan, yaitu seorang matematikawan yang bernama Leonardo da Pisa. Ini matematikawan dari Italia yang memperkenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Jadi sebelumnya mereka mengenal bilangan dengan model yang berbeda, tidak seperti yang sekarang-sekarang. Kalau yang sekarang-sekarang kita mengenal 1, 2, 3, 4, penulisannya juga mudah, toh, sederhana. Mungkin adik-adik pernah dengarkan angka Romawi, bilangan Romawi. Nah, itu tidak efisien ditulis. Maunya menulis saja angka atau 20. Itu kalau kita kan 2 dengan 0 sekarang. Tapi kalau Romawi itu tulisannya XX. Gitu. Kalau maunya menulis angka 25, kalau sekarang kita kenal dengan 2 dengan 5 hanya 2 angka. Tapi kalau Romawi ada X, X, I, V. Nah, itu sudah berapa susunan bilangan. Tentu ini contoh bahwa pola Arab, ya, pola bilangan yang dikenal di Arab itu sangat praktis sehingga akhirnya eh, pola yang dikenalkan dalam perhitungan angka di Arab itu yang sekarang digunakan di seluruh dunia, ya, karena dikenal sangat mudah, sangat praktis untuk digunakan sebagai alat berhitung. Nah, di sini bahwa sebelum orang mengenal angka Arab yang digunakan, orang zaman dulu sudah mengenal sistem bilangan sendiri. Kelemahannya, sistem-sistem bilangan yang ditemukan zaman dulu adalah susah untuk dioperasikan atau digunakan untuk berhitung dan tidak efisien dalam penulisan. Nah, itu. Jadi ketika ditulis jadi panjang, ya. Dengan diperkenalkannya sistem bilangan Arab yang kita gunakan hingga sekarang, orang lebih mudah efisien dalam penulisan. Nah, jadi bilangan yang kita kenal sehari-hari kita ini sesungguhnya menggunakan pola angka Arab, ya. Dan itulah kelebihan daripada pola angka atau pola bilangan yang dikenal oleh masyarakat Arab. Mari kita mencontoh sikap Leonardo yang giat untuk mempelajari tentang ilmu hitung, sistem bilangan Arab hingga jauh meninggalkan tempat tinggalnya. Leonardo dikenal banyak orang sehingga sekarang karena dia bisa memberikan manfaat kepada orang banyak yang masih kita rasakan hingga saat ini. Nah, ini tentu zaman dulu saja orang Itali belajar di Arab. Nah, itu kan dulu belum ada pesawat, tentu jalan
kaki atau naik unta, tentu semangatnya untuk belajar, mencari ilmu itu perlu kita contoh, ya. Jadi tentu kita yang sekarang juga harus rajin belajar menuntut ilmu agar hidup kita menjadi lebih bermanfaat seperti yang dicontohkan. Selanjutnya kita mulai mendalami dulu, ya. Di sini pada kegiatan satu, yaitu membandingkan bilangan bulat. Ini kita perkenalkan salah satu penggunaan bilangan di dalam sistem waktu, ya, dalam menghitung waktu. Bahwa di dunia ini memiliki sistem waktu yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Jadi patokan titik nolnya itu adalah di kota Greenwich, ya. Di sana patokan waktu 00, ya. Kemudian membentuk perbedaan waktu seperti ini. Ini kita lihat, ini ada 0, nah, ini plus 1 ke kanan. Nah, kalau kita Indonesia ada di plus 7, itu Jakarta plus 7. Jadi selisih waktu antara Jakarta dengan Greenwich itu adalah 7 jam. Jadi kalau di sana jam 12 malam, berarti di Jakarta jam 7. Nah, di tempat kita tinggal sekarang, kita berada di waktu Indonesia Tengah, itu 8 jam dari titik nol, dari Greenwich-nya itu. Kemudian kalau di Papua itu tambah lagi 1 jam. Nah, jadi 9 jam perbedaannya kalau dibandingkan dengan waktu jam dunia, yaitu di Greenwich sebagai titik nolnya. Nah, di sini sudah ada petanya yang menggambarkan negara-negara mana yang memiliki waktu umpamanya lebih besar 1 jam atau lebih dulu 1 jam dari Greenwich ini. Ada beberapa negara, kemudian ada juga yang -1, -2. Ini benua Afrika, benua Amerika. Nah, ini yang kita di Asia itu lebih dulu, ya, atau positif, ya. Seperti itu gambarannya, sehingga penggunaan angka ini juga salah satu manfaat bahwa kita belajar bilangan, memang dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai. Salah satunya adalah dalam hal perhitungan waktu jam dunia, ya. Jadi kita mengenal bilangan bulat di sini, yaitu ada bilangan 0, ada positif 1, positif 2, positif 3, sebaliknya ada -1, -2, -3, dan seterusnya, ya. Itu seperti itu, ya. Selanjutnya, ya, kita juga mengenal bilangan-bilangan bulat ini dalam perhitungan suhu. Nah, jadi anak-anak tahu kan mengukur suhu, umpamanya suhu badan kita juga memiliki suhu. Kalau demam atau lagi panas,
suhunya tinggi, ya. Bahkan kalau sekarang-sekarang eh, pengukuran suhu di semua tempat karena masa COVID ini, kalau memiliki suhu 38 itu dicurigai mengidap virus COVID. Nah, tapi kalau normalnya 35 setengah, pokoknya di bawah 37 derajat Celcius itu dianggap normal. Tapi kalau lebih dari itu ya, dicurigai mungkin sakit. Karena berarti suhu badannya tinggi. Demikian juga mungkin adik-adik pernah mengenal juga kan tentang es ada namanya titik beku. Nah, jadi kenapa es membeku? Itu karena memiliki suhu di bawah 0 derajat Celcius atau bahkan sampai minus, sehingga menjadi es batu, menjadi es ya. Atau di negara-negara Eropa yang suhunya dingin, di sana dikenal dengan salju. Nah, itu karena suhu di sana sudah di bawah titik beku. Sementara kalau kita di Indonesia, di daerah tropis, tentu suhunya termasuk suhu ya tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin ya. Seperti itu. Jadi dalam perhitungan suhu juga kita mengenal ada suhu negatif, ada suhu positif, sehingga disitulah sungguhnya bilangan bulat itu ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau kita lihat ini, coba kalian perhatikan agar kita lebih memahami. Kalau begitu ada bilangan-bilangan yang negatif, ya seperti tadi, kalau es berarti suhunya di bawah 0 atau berarti min 10 derajat. Nah, itu berarti ada bilangan bulat negatif. Nah, begitu sebaliknya kalau di Indonesia suhunya panas, ya bisa saja sampai 27 derajat suhu udara kita, itu tentu contoh bilangan bulat positif. Ya, jadi kalau kita perhatikan bilangan bulat ini seperti yang sebelumnya juga diperkenalkan, jadi ada negatif, ada bilangan 0, ada bilangan yang positif. Tadi juga di persoalan waktu juga, tentang jam dunia juga, nah itu ada 0, yaitu di satu titik, satu kota Greenwich, kemudian positif termasuk kita yang di Asia, yang negatif itu yang Afrika, Amerika, itu negatif atau min dari titik nolnya. Jadi kalau begitu bilangan bulat kita kenal dengan bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan bulat positif. Ya. Istilah lain dari bilangan bulat positif, berarti mulai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan positif, 0, ya, bilangan positif dan 0 disebut bilangan cacah. Ya. Jadi bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan cacah. Kira-kira begitu ya. Oke. Kita pelajari bagaimana membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau mempunyai banyak angka. Jadi kita ingin membandingkan dua bilangan yang besar, yang banyak angkanya. Bagaimana cara membandingkannya? Sehingga dengan cara yang lebih mudah ya. Tentu ada ciri-cirinya yang harus kita perhatikan. Untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0, angka penyusun bilangan tersebut sedikit. Jadi makin sedikit bilangan
penyusunnya, maka dia lebih kecil. Untuk yang posisinya besar, itu berarti bilangan penyusunnya banyak. Ya. Kalian cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Ya. Tentu hal itu tidak sulit. Bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Namun untuk membandingkan bilangan-bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan-bilangan bulat negatif yang sangat kecil, tentu tidak efektif menggunakan garis bilangan. Jadi kita akan menggunakan tata cara yang lain. Ya, kalau menggunakan garis bilangan tentu sangat sulit kalau angka-angka itu sudah terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, coba kalian perhatikan ini. Setiap posisi bilangan dia memiliki nilai tersendiri ya. Jadi kalau maunya seperti ini. Bilangan 7, ya baca 7, ya bilangan 7. Tersusun dari angka 7 sendiri. Jadi kalau bilangan 12 dibaca 12 tersusun dari angka 1 dan 2. Jadi di sini nanti kita kenalnya 2 ini adalah angka satuan, yang 1 ini angka puluhan. Nah, ini. Seperti ini contohnya. Bilangan 123, 123 tersusun dari angka 1, 2, dan 3. 3 sebagai satuan, 2 sebagai puluhan, dan 1 ini sebagai ratusan. Nah, ini seperti di tabel ini ya, ada tabel seperti ini. Ya, ini satuan, ini puluhan, ratusan, ya ribuan, dan seterusnya. Sehingga untuk membandingkan dua bilangan bisa dapat dilihat dari susunan dari bilangan itu sendiri. Baik, coba ini di halaman 8. Oke. Setelah melakukan pengamatan, silakan mengajukan pertanyaan terkait hal yang diamati atau materi. Berikut ini contoh pertanyaan yang baik untuk diajukan. Bagaimana cara membandingkan bilangan yang tersusun dari banyak angka? Nah, berarti kita membandingkan angka-angka sebagai penyusunnya. Nah, nanti akan lebih jelas nanti di pembahasan berikutnya. Bagaimanakah pentingnya memahami nilai tempat untuk membandingkan bilangan bulat? Nah, ini penting. Sehingga angka itu bisa berkedudukan sebagai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, itu penting untuk kita memahami, ya. Sehingga kita mudah membedakan perbandingan antara bilangan satu dengan bilangan yang lainnya. Seperti ini. Pada contoh 1.1 ya. Tentukan manakah yang lebih besar antara 47653 ya, dengan 8699. Ini susunannya. Untuk melihat ini, kalian lihat berapa jumlah bilangan penyusunnya. Yang satu ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sementara yang satu, yang 8699 itu hanya terdiri dari 4. Otomatis kalau seperti ini, bilangan yang lebih banyak disusun dari bilangan-bilangan tunggal ini makin banyak, berarti dia makin besar, ya.
Sebaliknya kalau dia negatif tentu makin banyak makin kecil. Kalau di positif makin banyak penyusunnya, dia makin besar. Karena satu terdiri dari eh, apa? 5 bilangan dan yang satu 5 angka ya. Yang satunya hanya 4 angka, sehingga yang 5 angka ini pasti lebih besar. Karena di sini 4 kedudukannya sebagai ratusan ribu. Jadi dibaca puluhan ribu ya, puluhan ribu. 4 ini berkedudukan sebagai puluhan ribu, 7 itu ribuan, 6 itu ratusan, 5 puluhan, 3 satuan. Jadi 4 di situ artinya adalah 40.000. Jadi makanya kita membacanya 47.653. Yang selanjutnya 8.699. Nah, tentu ini kan, jadi anak-anakku sekalian, saya kira seperti itu caranya untuk membandingkan bilangan yang satu dengan yang lain. Mana yang lebih besar, lihat dulu berapa, terdiri dari berapa. Kalau sama, kita lihat mana yang paling besar, gitu ya. Kalau dia sama-sama disusun dari 5 angka, maka dibandingkan. Di bagian paling depan itu lihat mana yang paling besar. Kalau sama, lihat lagi di penyusun kedua, angka keduanya, mana yang lebih besar. Ya, terus begitu sampai akhirnya kita dapat menemukan bilangan mana yang lebih besar. Seperti ini toh, umpamanya ada bilangan yang seperti ini, 4, 8, 7, 5, 2. Ada bilangan yang satunya 4, 9, 2, 3, 1. Nah, jadi kalian tinggal perhatikan ini. 4 dengan 4 sama besar. Cek lagi yang angka keduanya. 8 di sini ada 9. Mana yang lebih besar? Tentu 9. Kalau sudah kita temukan ada yang lebih besar, ya. Setelah yang pertama sama, yang kedua mana yang lebih besar? Ya, berarti bilangan itu yang lebih besar. Kalau masih sama lagi, cek lagi bilangan ketiganya, mana yang lebih besar. Ya, dengan demikian maka 4, 9, 2, 3, 1 ini lebih besar daripada 4, 8, 7, 5, 2. Begitu cara membandingkannya kan. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan, di sini ada soal-soal ya, seperti ini. Mari, ayo kita bernalar. Ayo kita menalar. Pertama, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara min 5,4,7,5,7,8 dengan min 5,9,5,3,2,6. Perhatikan, ini bilangan ini sama-sama disusun oleh atau terdiri dari 6 angka, sama-sama 6 angka. Ya, saya perbesar. Sama-sama 6 angka ini. Ya, seperti
cara yang saya perkenalkan tadi ya, saya perbesar supaya jelas. Seperti yang saya perkenalkan tadi, ini 5 dengan 5 sama, kemudian 4 dibandingkan dengan 9. 9 ini lebih besar daripada 4. Di sini pertanyaannya, tentukan bilangan mana yang lebih besar. Karena bilangan ini bilangan negatif, berarti yang lebih besar adalah yang angkanya lebih kecil, yang 4 ini, ya, yang angkanya lebih kecil. Beda dengan positif, ya, beda dengan positif. Kalau positif tentu yang bilangan yang lebih besar, tentu yang angkanya besar. Tapi kalau negatif, bilangan makin besar, malah justru itu semakin kecil kalau dia diberi tanda negatif. Contoh, adik-adik perhatikan. 3 dengan 5. Mana yang lebih besar? Pasti adik-adik langsung mudah menjawab, oh 5 lebih besar. Tapi kalau dalam bentuk negatif, 3 dengan min 5. Ya, min 3 dengan min 5. Nah, justru yang lebih besar adalah yang mana? Yang min 3. Nah, jadi min 3, kalau positif dia lebih kecil, tapi kalau dia negatif, justru yang kecil ini yang kecil justru itu maksudnya adalah bilangan itu lebih besar ya, begitu. Jadi karena negatif toh, ini perhatikan seperti itu. Supaya kita tidak terjebak, oh kalau jangan karena sudah negatif atau bilangan negatif, kalian samakan dengan bilangan yang positif, tentu berbeda. Makin tertulis angkanya besar pada bilangan negatif, tentu dia menunjukkan bahwa bilangan itu makin kecil. Baik, kita lihat lagi. Tentukan bilangan mana yang lebih besar antara min 5, 4, 7, 5, 7, 8 dengan min 5, 1, 9, 5, 2, 9, 5, 3, 2, 6. Pertama diperiksa berapa angka penyusunnya. Sini. Ternyata sama-sama 6. Ya, ini ada 6, 6 terdiri dari 6 angka. Kalau begitu, kita mulai periksa. Kalau tidak sama, maka kita lihat karena negatif, kita lihat yang lebih banyak angkanya itu berarti lebih kecil. Kalau positif, yang mana banyak angkanya, berarti dia lebih besar. Sekarang kita bandingkan 5 pada angka pertama, 5 dengan 5, sama. Kemudian pada kedua itu sudah berbeda. Satunya 4, yang bilangan yang 1, angka penyusun keduanya adalah 1. Berarti 4 ini lebih besar daripada 1. Karena 4 lebih besar, karena ini bilangan negatif, berarti mana yang lebih besar? Terbalik ya kalau bilangan negatif ya.
Kalau makin besar justru bilangan itu makin kecil. Ya, sebaliknya, makin kecil bilangan itu makin besar, itu kalau negatif. Kalau begitu, yang lebih besar yang lebih kecil. Ini 4 dengan 1 lebih kecil. Karena ini minus, maka itu bilangan ini menjadi lebih besar daripada bilangan ini. Ya, paham ya? Kita pahami karena ini bilangan negatif. Jadi kalau begitu, ini tadi yang lebih besar, yang di sini ini yang lebih besar. Oke, lanjut. Andaikan simbol B memiliki suatu angka, tentukan angka B agar bilangan 63B452 lebih kecil dari 635452. Ini bilangan positif sama-sama ya. Perhatikan, kira-kira apa yang memungkinkan B ini agar 63B452 itu lebih kecil daripada 635452. Pertama kita lihat 6 dengan 6, ini kan penyusunnya sama, ada 6 angka. Oke, kita bandingkan. 6 dengan 6 sama kalau begitu. 3 dengan 3 sama lagi. Sekarang di sini B, di sini 5. Berarti supaya bilangan ini lebih kecil daripada 635452, maka B ini harus lebih kecil daripada 5 ini. Bisa saja B ini bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 0. Nah, jadi kalau begitu di sini B itu, jadi B-nya di sini ya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Sekarang kalau 5 bagaimana? Kalau dia 5 tentu bilangan ini jadi sama. Jadi B yang mewakili agar 63B452 lebih kecil daripada 635452 adalah B itu dapat diganti menjadi angka 0 atau 1 atau 2 atau 3 atau 4. Ya. Oke. Andaikan simbol C mewakili suatu angka, tentukan angka B agar bilangan C45279 lebih kecil dari 63545. Oke. Sini. Ini ada salah ini ya. Ini tentukan nilai C maksudnya di sini. Mungkin salah di buku. Sekarang kita perhatikan ini. Tuh. Agar bilangan sebelah sini ini lebih kecil dari bilangan ini, syaratnya apa? Syaratnya C tidak boleh lebih dari 6. Berarti C di situ bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Jadi hanya sampai 5. Tapi kalau C-nya diganti 6, tentu malah ini lebih besar daripada ini. Karena 6, 4, yang satunya di sini
63, berarti ini lebih besar. Sementara di sini diminta agar bilangan sebelah sini C45 ini lebih kecil. Jadi C di sini tidak boleh diganti dengan angka 6, tapi hanya 1, 2, 3, 4, 5 saja. Dan seterusnya ya. Ini hanya contoh-contoh yang Pak Guru bahas. Ini masih ada 2, mungkin untuk mempersingkat waktu. Kalau kalian mau baca-baca dan coba menjawab soal ini, silakan. Baik, sekarang kita lanjut terakhir ya. Ini slide terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini, pada pertemuan pertama, yaitu latihan, sesi latihan. Ini kalian kerjakan. 1. Diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat positif Z. Bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Kalau keduanya bilangan bulat positif, ya, kan di sini bilangan bulat positif K dan bilangan bulat positif, bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan L tersusun dari 5 angka. Nah, di sini kita disuruh berpikir. Kalau dua-duanya positif, maka bilangan yang tersusun 5 angka tentu itu lebih besar, bilangan L ini. Ya. Tapi ini L-nya negatif. Jadi kalau negatif, makin banyak angka disusun, itu menunjukkan bilangan itu makin kecil. Jadi kalau begitu mana yang lebih besar? Walaupun K itu hanya 4 angka, tapi dia positif. L itu 5 angka, tapi dia bilangan bulat negatif. Otomatis yang lebih besar adalah bilangan K yang tersusun dari 4 angka, namun merupakan bilangan positif. Jadi sini jawabnya bilangan K. Ya. Jadi sini bilangan K lebih besar daripada L. Diketahui bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif. Ini A dan B dua-duanya positif. Bilangan A dan B sama-sama tersusun dari 4 angka. Jadi kedua-duanya tersusun dari 4 angka sama-sama positif. Bagaimana langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Ya, jelaskan. Kalau bilangan A dan B sama-sama disusun dari 4 angka, kemudian dua-duanya positif, pertama kali tentu caranya untuk melihat mana yang lebih besar, yaitu dengan cara membandingkan posisi angka penyusunnya. Jadi maunya penyusun seperti ini, ya, seperti yang tadi dibahas sebelumnya toh. Ada 4, 3, 3, 2, 5. Sini ada 4, 2, 9, 6. Yang kita lihat dari depan, ya dari depan. 4, 4, sama. Ini 3, ini 2. Nah, karena 3 lebih besar daripada 2, maka otomatis kita sudah langsung menemukan bahwa bilangan ini lebih besar daripada bilangan yang ini. Nah, di sini berarti penjelasannya di sini adalah pertama membandingkan angka-angka penyusun dari bilangan itu, ya, mulai dari angka pertama, kemudian selanjutnya dibandingkan dengan angka kedua.
ketiga, dan seterusnya. Jika sama, bandingkan lagi angka kedua. Jika sama lagi, bandingkan angka ketiga. Tapi kalau sudah kita temukan mana yang lebih besar, kalau sama-sama positif, ya berarti langsung kita menentukan bilangan yang lebih besar yang mana, langsung mudah kita ketahui. Sini ada beberapa soal, kalian boleh coba-coba dibaca ini ya. Kalau bisa dipahami silakan dijawab ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tadi sudah berapa yang Pak Guru sudah jawab ini? Sudah sampai 2 ya. Jadi yang 3, yang 4 dan 5 silakan dibaca, dipahami, boleh dijawab ya. Kalau ada yang belum dipahami dari penjelasan Pak Guru pada pertemuan pertama ini, silakan kalian bertanya ya. Kalau sudah dipahami, silakan mengerjakan latihan-latihan supaya lebih lancar lagi. Demikian pertemuan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.